Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Joyce Mercia Naomi Sine. Sekarang saya adalah salah satu mahasiswa teologi di STT Inti Makassar. Di kesempatan kali ini saya mau berbicara mengenai administrasi gereja baru, yang adalah salah satu mata kuliah yang ditempuh dalam semester 3 ini. Dan di sini saya mau berbicara tentang dimensi-dimensi yang ada di dalamnya. Jadi saya mengajak kita semua untuk mendengar dan menonton video kali ini tentang dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin. Tapi sebelumnya saya ingatkan kepada kita semua untuk jangan lupa like, subscribe, share, dan jangan lupa komen. Diketahui bahwa pada awalnya mata kuliah ini bernama organisasi dan manajemen. Namun seiring berjalannya waktu, mata kuliah ini dirubah menjadi administrasi gereja baru oleh dosen pengampu. Administrasi gereja baru sering diperbincangkan di kalangan masyarakat sekarang, terlebih khusus bagi gereja-gereja yang telah menerapkannya. Sampai sekarang masih banyak gereja-gereja yang masih menggunakan prinsip administrasi gereja lama. Dalam hal ini ada juga peran Alkitab, doktrin, dan teologi yang berhubungan dengan administrasi gereja baru. Dan lebih baik jika menggunakan prinsip pembelajaran administrasi gereja baru dengan melihat kitab Amsal pasal 9 ayat 9 yang berkata, "Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Sehingga sangat dibutuhkan jika kita menghubungkan ketiga aspek tersebut dengan administrasi gereja baru. Gereja termasuk ke dalam sebuah organisasi yang memiliki visi, misi, dan nilai-nilai ideologis, struktur sosial, dan juga peran serta status dari individu yang berada di dalamnya. Istilah gereja secara sosiologis merupakan sinonim dari organisasi religi, di mana gereja sendiri menjadi tempat yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas religi seperti pujian dan penyembahan pada Tuhan. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian administrasi. Hal ini tidak sepenuhnya salah satu karena aktivitas tersebut merupakan bagian dari kegiatan administrasi. Nah, administrasi ini berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu intensif, dan minister, yaitu melayani, membantu, atau memenuhi. Nah, administrasi merujuk pada kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, dan mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, pengertian administrasi ini secara sempit dapat diartikan sebagai bentuk aktivitas yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukaan sederhana, ketik mengetik, dan kegiatan lainnya yang sifatnya teknis ketata-usahaan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas ini ialah proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan sarana-prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Artinya administrasi ini digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data yang nantinya dimanfaatkan untuk penyusunan atau perencanaan sebuah kegiatan atau hal tentu lainnya. Dan administrasi ini digunakan untuk menyusun serta menjalin komunikasi antara anggota dalam sebuah organisasi. Namun ketika para pemimpin gereja belum terlalu paham akan administrasi gereja, maka pengorganisasian dalam gereja itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, administrasi gereja baru sering diperbincangkan dan terjadi permasalahan di kalangan masyarakat sekarang, terlebih khusus bagi gereja-gereja yang telah menerapkannya. Sampai sekarang ini masih banyak juga gereja-gereja yang menggunakan administrasi gereja lama. Dalam hal ini ada juga peran Alkitab
teologi, dan doktrin yang berhubungan dengan administrasi gereja baru. Jadi, administrasi gereja adalah proses penyelenggaraan secara teratur kegiatan gereja melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan penginjilan, pembinaan, dan pelayanan sosial. Nah, administrasi gereja ini dapat diselenggarakan dengan terlebih dahulu memahami fungsi dan prinsip administrasi gereja yang tadi sudah dijelaskan di bagian atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketiga aspek, yaitu Alkitab, doktrin, dan teologi yang berhubungan dengan administrasi gereja baru. Di sini yang pertama yaitu Alkitab. Nah, gereja ini memiliki tugas dan panggilan untuk melakukan pengajaran yang benar kepada orang-orang percaya yang sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, Alkitab merupakan kitab suci umat Kristen. Nah, Alkitab dibagi dalam dua bagian utama, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, secara ringkas Perjanjian Lama ini adalah kisah mengenai suatu bangsa, dan Perjanjian Baru adalah cerita mengenai seorang anak manusia. Nah, dalam Perjanjian Lama menubuatkan kedatangannya dan mempersiapkan kedatangannya ke dalam dunia, sedangkan Perjanjian Baru menggambarkan kedatangan dan karya keselamatan yang dibawa ke dalam dunia yang berdosa ini. Administrasi gereja baru dan lebih baik jika kita menggunakan prinsip pembelajaran dengan melihat kitab Amsal 9 ayat 9, sehingga sangat dibutuhkan jika kita menghubungkan ketiga aspek tersebut dengan administrasi gereja baru, terlebih khusus Alkitab. Karena yang menjadi dasar administrasi pada gereja itu pada Alkitab yaitu Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-4. Yang kedua, doktrin. Doktrin adalah pendapat atau ajaran tentang keagamaan, hukum, dan politik yang memberikan kekuatan mengikat pada pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Segala pengetahuan di dunia ini bermula dari doktrin. Lahirnya berbagai jenis organisasi sosial keagamaan dengan berbagai doktrin, aliran, dan paham yang berbeda-beda disebabkan karena adanya kepentingan dalam satu dari sekian banyak aspek doktrin agama. Nah, dalam administrasi gereja juga perlu dibutuhkan doktrin, karena dengan doktrinisasi administrasi akan menjadi lebih baik jika dihubungkan dengan administrasi gereja baru. Dan yang ketiga adalah teologi. Berbicara tentang teologi, perlu kita pahami dengan baik jika dihubungkan dengan sebuah organisasi, terlebih khusus yaitu administrasi gereja baru yang dipakai saat ini. Nah, teologi ini bukan sekedar isi pendidikan Kristen, melainkan sebuah proses pengajaran dan penegasan ketika orang dididik dalam identitas, menafsirkan realitas kehidupan. Nah, dari ketiga aspek ini dengan administrasi gereja. Nah, ketiga teologi menjadi landasan bagi gereja pembelajaran dan pengembangan administrasi. Gereja pasti menjadi gereja yang bertumbuh dan berkembang, sebab administrasi tidak akan memenuhi tujuan maksimalnya jika tidak ada teologi di dalamnya. Jadi Alkitab, teologi, dan doktrin ini saling mempunyai keterkaitan dengan administrasi gereja baru. Jadi sangat diperlu untuk kita memakai ketiga aspek tersebut dalam gereja yang menggunakan prinsip administrasi gereja baru ini. Nah, dari sini saya menyimpulkan bahwa administrasi ini sangat penting jika dihubungkan baik dengan dimensi yang sudah dipelajari, yaitu ketiga aspek, ada teologi, doktrin, dan Alkitab. Setiap gereja baik besar maupun kecil memerlukan pengorganisasian yang baik. Itulah sebabnya gereja harus mempunyai pemahaman yang benar tentang pengertian administrasi gereja baru. Dengan ketiga aspek tersebut, maka akan terjadi perubahan yang baik dari yang sebelumnya, yaitu administrasi gereja lama. Jadi di sini yang intinya sekarang di era zaman seperti ini dihimbau untuk
kalau bisa kita di setiap gereja boleh menggunakan prinsip administrasi gereja baru ini. Mungkin ini dari saya, sekian dan